Judulnya Miracle on Cell Number 7. Coba Miracle. Bukannya yang sama Tuhan. Astagfirullah. Dan ngapain? Pasti ngagetin aku. Datang-datang ucap salam. Oh iya, maaf. Assalamualaikum. Jadi sampai mana tugas kita? Loh, ini nggak masih kosong ini. Oh, Iya maaf. Ya kan tadi niatnya kami mau nonton video tuh sambil belajar. Ya enggak, Ra? Rupanya kasihkan nonton aja jadi nggak belajar. film apa ya Bang? Kalian lihat? Ini Miracle on Cell Number 7. Daripada lihat nonton nggak ada manfaatnya, mending bahas kita nonton film perang aja. Emang ada manfaatnya dong? Adalah kita jadi tahu bela diri dan dapat menambah wawasan di bidang militer. Masa cewek nontonnya perang? Enggak semua film perang itu cowok. Nah, gitu. Ya, daripada ribut, kita lihat perang-perangan sejarah aja gimana? Gas. Oke sih kalau misalnya film perang itu kayak yang bentuk sejarah gitu. Kenapa? Jadi gimana tugas kita ini? Nanti aja lah, apalagi aku belum nonton film. Oke. Tadi katanya cewek nggak suka film-film perang. Bisa diam nggak? Nanti kan juga ada yang ngerjain. Filmnya bagus banget ya, apalagi untuk anak muda bisa nambah pengetahuan sejarah. Iya, ternyata di film tadi ya, Amerika sudah tahu bahwa Jepang akan menyerang mereka. Nah, iya jadi awalnya pihak Jepang ini sudah mengasih tahu bahwa Tokyo ingin melakukan perundingan yang berakhir pada tanggal 29 November 1941. Nah, apabila perundingan tersebut tidak kayak dilakukan, maka mereka akan kayak melakukan sesuatu kepada pihak Amerika. Di sini juga pihak Amerika sebenarnya mereka sudah curiga karena terdapat 5 kapal angkatan laut Jepang sudah terlihat di Musa dan sedang mengarah ke arah selatan. Tapi nah orang itu cuma berlayar seperti biasa aja, orang itu lewat. Iya, dari pengamatan bangsa Amerika, mereka kira bahwa bangsa Jepang kayak seperti melakukan pelayaran biasa. Ya lagian pihak Amerika juga ragu. Mereka yakin bahwa Jepang akan melakukan penyerangan kepada Amerika. Mata-mata pasti itu ya.
Dan mereka juga nih, sebenarnya bangsa Amerika ini udah menebak bahwa bangsa Jepang akan melakukan kayak suatu penyerangan di tanggal 30 November kan, yang pada saat hari itu tuh bertepatan pada hari Minggu. Namun tebakan mereka salah. Ternyata bangsa Jepang memang melakukan penyerangan pada hari Minggu, namun pada tanggal 7 Desember 1941. Kenapa Jepang memilih melakukan penyerangan tanggal 7 Desember dan tepatnya pada hari Minggu? Mungkin mereka memilih hari Minggu karena weekend kali. Ya seperti tadi yang kayak kita lihat di dalam video, bahwa pada hari Minggu itu tentara-tentara Amerika Serikat itu kayak lagi bersantai gitu. Jadi mereka tidak mempunyai kayak suatu persiapan dalam melakukan tindakan peperangan. Makanya bangsa Jepang mungkin memilih di hari Minggu. Ini juga Nela bingung kan, karena tadi di dalam videonya itu waktu terjadinya perang itu terjadi pada jam 7 Desember. Nah, sedangkan Nela cari dari sumber lain itu tuh terjadi sekitar jam 7:30 pagi. Jadi Nela bingung sebenarnya yang mana yang benar. Itu lah, kadang kalau sejarah ini kita harus cari dari sumber lain, nggak cuma dari sumber aja. Kan ada yang beda-beda. Ya, iya sih, yang Pira bilang yang benar. Udah yuk, kita lanjut di depan aja. Kalau kita udah mau tutup. Ih, sayang kali lah, cepet kan kita. Iya, padahal tadi di dalam agak asik gitu kan. Udah gitu sambil duduk, sambil santai lagi. Jadi sebenarnya apa sih alasan Jepang menyerang Pearl Harbor? Ya, jadi sebelumnya masalah tentang penyerangan Pearl Harbor ini kan udah ada kita bahas nih di materi yang tentang proses masuknya bangsa Jepang ke Indonesia kan. Nah, jadi prosesnya itu karena minyak. Hah, minyak? Iya, karena minyak. Ya Wi, kami duluan pulang ya Wi. Oh ya. Kenapa kok pulang? Udah jam berapa ini lagi ya? Ya udahlah sana. Ya udah lah ya. Oke. Udah lah ya, Wi. Kalau menurut sih ceritanya bagus ya. Jadi kayak kita nih sebagai generasi muda kita dapat mengetahui tentang sejarah yang ada. Nah, kalau menurut Naira dari segi videonya itu kayak ada kekurangannya yang pertama belakang saya. Karena kan di dalam videonya itu ada kayak bahasa Jepang yang dia tidak ada subtitlenya. Oh iya sih, tadi pas film Iya kan? ada beberapa yang kita nggak Itu benar. Jadi pas waktu kayak mereka berkomunikasi, kita Nela kurang paham itu sebenarnya mereka kayak komunikasi tentang masalah apa. Kalau menurut bilang ya itu tadi sama kayak pengambilan gambar itu nggak stabil. ya Goyang bikin pusing. kita juga kayak susah gitu kan bedain mana pihak. Iya man, susah bedain mana yang Amerika mana yang Jepang. Nah gitu kalau dari segi filmnya sih bagus ya, apalagi kan ini kan dibuat pada tahun 1000-an. Kayak udah bagus sih, ada juga kayak Standar efek suaranya kayak misalnya pas waktu keterangan tuh ada kayak suara perangnya. Udah sih bagus. Assalamualaikum Nay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Rah? Mau bahas materi yang tadi siang Nay. Kan yang tadi siang kita belum selesai. Oh, membahas tentang Pearl Harbor materi kita tadi siang. Gak apa-apa, kita malam ini aja diskusikan. Soalnya tadi materi siang kita kan belum siap kan. Jadi kita bahas sekarang aja. Oke. Sebenarnya apa alasan Jepang melakukan penyerangan terhadap Amerika Serikat? Jadi Ra, untuk alasan Jepang melakukan penyerangan ini sebenarnya sih udah kita bahas sedikit di materi kita sebelumnya, yaitu di materi tentang proses masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Salah satu alasan utamanya yaitu perkara tentang minyak. Oh ya, pada saat itu Jepang menguasai perekonomiannya selama 20 abad dan ingin mendirikan kerajaannya sendiri. Pada saat itu juga, bangsa Jepang
sedang kekurangan sumber daya alam untuk mewujudkan dan hanya terdapat sekitar 6% pasukan minyak yang dapat diimpor oleh negara lain. Setelah berhasil merebut Manchuria, Jepang terjebak dalam sebuah perang besar-besaran dengan Tiongkok pada tahun 1937 dan tentunya harus mencari sebuah sumber daya lain yang diperlukan untuk keperluan dalam perangnya. Sementara pada saat itu Amerika Serikat perlahan-lahan mulai bangkit dari isolasionismenya. Oke, jadi ketika Jepang berhasil menduduki Indochina Prancis pada 1941, Amerika membekukan semua aset Jepang sehingga mencegah Jepang membeli minyak. Nah, disinilah terjadi awal mulanya peperangan, yaitu karena Jepang berencana ingin mengambil minyak secara paksa. Jepang juga memutuskan untuk melakukan sebuah penyerangan kepada armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor dengan alasan supaya AS atau Amerika Serikat akan melakukan sebuah perundingan. Serangan Pearl Harbor juga merupakan salah satu pukulan besar, namun tidak membuahkan hasil karena Amerika tidak memberikan respon seperti yang mereka harapkan. Pada akhirnya juga Amerika pun bersiap untuk menghadapi perang total terhadap bangsa Jepang, sehingga mungkin saja nasib bangsa Jepang saat itu juga sudah ditentukan oleh Amerika. Ya, jadi ini aja sih diskusi kita malam ini untuk melanjutkan materi kita yang tadi siang. Bye.